Percakapan Nabi Idris dan malaikat Israil. Tak terasa sudah 4 hari mereka bersama. Karena sudah akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan gerak-gerik sang tamu. Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya Nabi Idris pun bertanya, "Ya tuanku, siapa sebenarnya Anda?" Lalu malaikat Israil menjawab, "Maaf ya Nabi Allah, saya sebenarnya adalah Israil." Nabi Idris pun balik bertanya, "Malaikat Israil, kaukah itu sang pencabut nyawa?" Lalu malaikat Israil menjawab, "Benar ya Idris." Nabi Idris pun balik bertanya, "Sudah 4 hari engkau bersama denganku. Apakah engkau juga menunaikan tugasmu dalam mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia ini?" Lalu malaikat Israil menjawab, "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menjual untuk makanan." Lalu Nabi Idris balik bertanya, "Wahai malaikat Israil, lantas apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Israil pun menjawab, "Tidak Idris, saya datang memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah mengizinkan saya." Lantas Nabi Idris pun balik bertanya, "Wahai Israil, saya punya satu permintaan yang tolong kabulkan. Tolong cabut nyawa saya dan minta izin ke Allah untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin merasakan sakaratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat." Lalu malaikat Israil pun menjawab, "Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun melainkan hanya dengan izin Allah." Malaikat Israil mencabut nyawa Nabi Idris. Kemudian Allah mengabulkan permintaan sang Nabi, dan malaikat Israil pun mencabut nyawa Nabi Idris saat itu juga. Malaikat Israil menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah hidup, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya harus sengsara di gunung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan jujur untuk hal-hal kebenaran. Kisah Nabi Idris melihat surga dan neraka. Suatu hari ketika Nabi Idris dan malaikat Israil beribadah bersama, kemudian Nabi Idris mengajukan permintaan mulia, "Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israil?" tanya Nabi Idris alaihissalam. Malaikat Israil pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, wahai Nabi Allah." Nabi Idris menjawab, "Terus terang saya tak takut dengan ajab Allah, tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya." Kemudian malaikat Israil meminta izin kepada Allah dan mendapatkan restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris alaihissalam tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobaran dahsyat, bunyi yang bermuruh menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Nabi Idris meninggalkan mereka dengan tubuh yang lemas. Tujuan kedua, malaikat Israil mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana, reaksi Nabi Idris pun sama, nyaris pingsan. Tapi bukan karena takut, melainkan takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu, di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari pek dan emas. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan.
Buahnya pun begitu segar, ranum, dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Jibril mengajak Nabi Idris alaihissalam pulang ke bumi. Namun Nabi Idris enggan pulang dan ingin tetap berada di surga. Tuhan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisab oleh Allah, baru Tuhan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya, ujar malaikat Jibril. Kemudian Nabi Idris alaihissalam menjawab, saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti. Nabi Idris memiliki banyak sekali ajaran yang diturunkan kepada umatnya, tentu saja untuk dilakukan agar hidup lebih baik. Ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Nabi Idris alaihissalam semasa hidupnya kepada para umat. Pesan ataupun nasihat itu antara lain, salat jenazah lebih sebagai penghormatan karena pemberi syafaat hanya Tuhan sesuai ukuran amal kebajikan. Besarnya rasa syukur yang diucapkan tetap tidak akan mampu mengalahkan besarnya nikmat Tuhan yang diberikan. Sambutlah seruan Tuhan secara ikhlas untuk sholat, puasa maupun menaati semua perintahnya. Hindari hasad alias dengki kepada sesama yang mendapatkan rezeki, karena hakikat jumlahnya tidak seberapa. Menumpuk-numpuk harta tidak ada manfaat bagi dirinya. Kehidupan hendaknya diisi dengan hikmah kebijakan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.